Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, kepada narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Abrani. Kita sama-sama juga kepada tim Basmalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, workshop bimbingan penyusunan proposal PKM, acara selanjutnya pembukaan panel ULM. Saya persilakan kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Pertanian yang Bapak bersedia hadir pada hari ini untuk mengikuti pembimbingan penyusunan proposal PKM bagi mahasiswa. Sebelum mulai, saya bacakan dulu tata tertib. Yang pertama, peserta agar menyeting nama user di Zoom pada saat login dengan format nama _ jurusan. Silakan acara Jumat akan kita mulai segera di jadwal pukul 9.30. Kemudian yang ketiga, peserta memastikan bahwa mikrofon dalam keadaan mute, kecuali saat sesi diskusi dan dipersilakan oleh moderator. Pada saat diskusi, juga pertanyaan bisa disampaikan melalui pada kolom chat. Lalu yang terakhir, sertifikat akan dikirim melalui email. Jadi setelah mengisi link absen yang akan diberikan oleh panitia sebelum acara berakhir, ya, sekitar 30 ya, Pak Jumar gak hilang kah? Sebelum acara berakhir, Ketua panitia akan membagikan link Bisa absen mengambil dan kopi tuh. Nah, tadi ada anak-anak teriak-teriak itu dia keluar. untuk Iya, iya. Atau sambutan Pak Ika dulu. Iya. di ini Pak, mikrofonnya Pak Jumat. Ya, Oh iya, sudah ada. nggak tahu Pak, langsung lenyap anunya, mungkin terbawa angin. Yang terhormat Bapak Dr. Abrani Sulaiman sebagai narasumber pembicara kita, alhamdulillah beliau adalah reviewer nasional untuk PKM di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman, nanti berbagi saran dan sebagainya kepada dosen yang insya Allah nanti akan membimbing kelompok mahasiswa yang akan mengajukan program kreativitas mahasiswa ini. Yang pertama, marilah kita, Bapak dan Ibu semua, peserta workshop hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua pada hari ini, kita bisa bertatap muka, walaupun tidak langsung, tapi via Zoom ini kita bisa lihat kabar-kabar kawan, mudah-mudahan selalu sehat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau hingga akhir zaman. Yang pertama, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan workshop pada hari ini. Dan tema workshop hari ini adalah membimbing penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa bagi mahasiswa Fakultas Pertanian ULM. Dilaksanakan pada hari ini Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Yang berikutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi yang telah menunjuk, meminta staf dosen untuk bisa bersama-sama mengikuti workshop ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak semua, khususnya kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, bahwa jumlah peserta kita yang terdaftar sebanyak 48 orang. Dari jurusan agroteknologi ada 11 orang, dari jurusan tanah ada 9 orang, dari jurusan budidaya pertanian ada 10 orang, dari jurusan peternakan ada 3 orang, dari jurusan sosial ekonomi 7 orang, dari teknologi industri pertanian ada 4 orang, dari hama penyakit ada 3 orang. Dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, bagaimana Pak Ika? Tadi bisa kita Ketua Panitia sudah menyampaikan laporan singkat yang intinya mengenai semoga peserta. acara kita nanti tetap berjalan. Jadi saya persilakan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Ika Sumantri, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara workshop kita hari ini. Silakan Pak Ika. Ya, terima kasih Ibu Moderator.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Jadi saya hari ini senang sekali bahwa pada akhirnya mulai beberapa rencana pelatihan yang akan dikelola oleh tim pembinaan kreativitas dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Pertanian ULM. Jadi mereka merencanakan beberapa pelatihan, salah satunya ini pelatihan untuk dosen pembimbing pembuatan proposal PKM. Mengapa hari ini perlu dilakukan? Karena ternyata berdasarkan evaluasi kami, tahun lalu proposal yang masuk untuk PKM ini sangat sedikit, jauh menurun, hanya sekitar 13 kalau nggak keliru, 13 atau 15. Kemudian kita peroleh untuk PMW tahun ini hanya 2 proposal. Alhamdulillah masih yang mendapatkan yaitu 2 proposal. Salah satunya tadi disebutkan oleh Ibu tadi mahasiswa jurusan agribisnis komet hidroponik kalau nggak keliru itu mendapatkan dan kami sebenarnya merencanakan tahun ini untuk kan paling tidak jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa. Dan berdasarkan pengamatan kami memang banyak dosen tidak memiliki cukup pengalaman untuk membimbing PKM. Karena itu pelatihan ini pertama kali dilakukan ditujukan harapannya, kemudian muncul minat dan keinginan para untuk kelompok-kelompok mahasiswa mengajukan proposal KM. Sedang kami pertimbangkan juga bagaimana caranya, misalnya dosen setiap jurusan itu ada paling tidak membimbing 1 kelompok PKM setiap tahunnya. Kemudian kami kemarin membicarakan bahwa kalau bisa ini kita mengajukan minimal 40. Sehingga kalau tahun ini hampir 50 dosen yang mengikuti workshop untuk pembimbingan PKM, target 40 proposal itu sepertinya bisa kita capai. Jadi kalau bisa tahun ini 40 kan alhamdulillah cukup pancing, kalau ini orang suka mengunjun cukup banyak pancing yang kita lemparkan ke kolam. Nanti harapannya jumlah proposal yang didanai juga meningkat. Dan pada kali ini kita meminta narasumber kita Pak Dr. Insinyur Abraham MSc, beliau berpengalaman bukan hanya membimbing mahasiswa dalam penulisan proposal PKM, tetapi ini juga viewer dari proposal PKM. Sehingga harapannya apa yang pengetahuan yang beliau miliki bisa di-share kepada Bapak Ibu semua, sehingga yang kita lakukan kemudian bisa memberikan banyak manfaat kepada siswa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tim pembinaan kreativitas kewirausahaan mahasiswa Fakultas ULM yang sudah mempersiapkan acara ini, dan pelaksanaannya ini banyak kendala semacam ini, banyak misalnya Pak Jumlang atau ada gangguan internet, listrik mati dan sebagainya. Prof. Fadli dan Bapak Ibu semua, ini mungkin dinamika dalam model online. Jadi kita dan semoga ini menambah semangat bagi kita semua bahwa kesempatan kita bertemu semua secara online. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara untuk dosen pembimbing penulisan proposal PKM tahun 2020 akan secara resmi dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ika. Waalaikumsalam. Iya Pak, sama-sama. Dengan dibukanya acara tadi oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, maka rangkaian acara pembukaan juga telah selesai. Kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita akan segera masuk ke pokok acara pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Tapi sebelum beliau menyampaikan, saya mohon izin dulu untuk menyampaikan CV narasumber pada hari ini. Apakah bisa ditampilkan host? Sini saya akan bacakan secara singkat kurikulum vitae-nya.
Jadi nama narasumber pada hari ini Dr. Insinyur Haji Abrani Sulaiman MSc. Tempat tanggal lahir di Banjarmasin 5 Januari tahun 1964. Golongan pangkat 4B, pembina tingkat 1, jabatan fungsional lektor kepala. Rumah di Jalan Bayangkara, Komplek Nirwana Permai Indah, nomor F10, RT29, RW 05, Sungai Besar, Banjarbaru, dan nomor telepon 0852 4835 6868. Riwayat pendidikan, menyelesaikan sarjana S1 di IPB dengan program studi produksi ternak di Fakultas Peternakan. Kemudian tahun 1997 menyelesaikan S2 Master of Science di Mississippi State University, USA dengan program studi Poultry Science. Tahun 2004 meraih gelar Doctor of Philosophy di University of New England, NSW, Australia dengan program studi Animal Science. Pengalaman jabatan beliau mulai 2006 sampai 2012 sebagai sekretaris akademik. I am here, B1 Unlam. Kemudian Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Peternakan. Sempat menjabat sebagai Ketua Program Studi Peternakan tahun 2006-2014 dan Ketua Jurusan Budidaya Pertanian tahun 2013 sampai 2014. Juga sebagai tim ahli program perbibitan sapi Bali di Batola tahun 2013-2014, menjadi anggota Pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan, Komisi Daerah Plasma, dan anggota Senat Fakultas Pertanian 2013-2014, Senat Universitas 2014, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2014-2018. Kemudian juga yang terakhir, Reviewer Nasional PKM 5 dari Ditjen Belmawa, Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dikti 2019 sampai sekarang, dan juga menjadi anggota tim juri Timnas 32. Mohon maaf Pak Abrani, tidak semua bisa saya sebutkan. Ya Bu, singkat aja Bu. Ya, publikasi ilmiah juga banyak sekali. Tidak usah, tidak perlu Bu. Ya, bisa saya bacakan. Jadi yang diingat tadi ya bahwa beliau sebagai tim reviewer ini tadi nasional PKM dari Belmawa Dikti. Nah, ini memang kesempatan yang bagus sekali buat kita dosen, khususnya juga saya Pak, karena tadi memang benar dosen-dosen tidak berpengalaman untuk membimbing gitu. Saya sendiri juga mengakuinya dan mengalami begitu ditodong, saya bingung apa yang mesti dibimbing. Jadi seperti membimbing skripsi saja akhirnya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, ini saya persilakan kepada Dr. Abrani Sulaiman menyampaikan materi dengan alokasi lebih kurang 1 jam. Jadi mohon nanti apakah di sela-sela itu bisa langsung berdiskusi tanya jawab atau diselesaikan. Ini saya pikir begitu aja ya. Oke, Pak. Ya. Silahkan Pak Abrani, mohon host untuk menampilkan slide. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati, karena masih ada Bapak Dr. Ika Sumantri, selaku Wadek Kemahasiswaan, Fakultas Pertanian, Universitas Mangkurat. Kemudian yang juga sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Jumar ya, selaku ketua tim ya untuk bidang PKM dan kewirausahaan mahasiswa Fakultas Pertanian, dan juga tentu saja kolega kami ya, Pak, rekan-rekan, ada yang senior di sini, ada Pak Prof
Prof. Fadli ya, yang mau berkenan untuk tetap ya ikut berhadir di dalam. Dan saya lihat juga ada, saya lihat tadi ada daftarnya Ibu Profesor Raihani Wahdah ya. Saya tadi Hadir. Ya, hadir ya, alhamdulillah Bu Hadir. Ira ya. Ya, jadi mengawal Pak mau Brani. untuk berhadir. Dan sebenarnya saya di sini bukan untuk mengajari Bapak Ibu ya, terutama yang senior, tapi kita ini berbagi. Karena saya tahu lebih banyak ya, karena lebih lama berkecimpung ya. Jadi untuk bisa menjadi salah satu reviewer itu, saya kalau tidak salah sudah 6 kali di training untuk ini ya. Jadi luar biasa itunya. Dan yang Bapak perlu ingat ya, bahwa panduan kita wajib kan panduan dari atau pedoman dari PKM, tetapi pedoman itu sering ya, berubah tiap tahun, berkembang tiap tahun. Itu yang perlu menjadi ingatan kita bersama. Dan itu dibuat, saya kayaknya mencurigai juga, itu dibuat salah satu tapisan awal untuk proposal itu terseleksi secara alamiah. Bayangkan tahun ini itu makin meningkat. Proposal yang yang diseleksi itu ada 62.000 Pak, Bapak Ibu ya. 62.000 proposal dari seluruh skim PKM. Jadi ada 9 skim itu ya, ada 62.000. Jadi untuk mendapatkan sekitar 4.000. Jadi 62.000 menjadi 4.000. Kemudian yang ikut juga itu semakin besar. Jadi lebih dari 1.000 universitas atau 1.000 perguruan tinggi yang ikut ya. Baik itu universitas maupun politeknik maupun institut, itu kurang lebih. Dan di atas 1.000 yang ikut itu. Jadi memang sehingga ya menjadi lebih besarlah peserta ya, yang ikut. Di samping juga universitas gajah itu ya seperti Gajah Mada lah, Universitas Gajah Mada, IPB Bogor, UI, Undip gitu ya, UB itu ya. Itu mereka memang klasternya itu 1.000. Jadi saat mereka itu klasternya 1.000 dan memang 1.000. Jadi dia tidak pernah kurang itu dari 1.000 judul yang mereka usulkan. Kita ini kelas dulu dari seluruh skim PKM. Tetapi untuk mencapai 500 judul itu Pak Fadli, Bu Raihani, susah sekali. Jadi mencapai jumlahnya saja susah kita itu. Padahal sudah dikasih klasternya itu 500. Kalau yang lain kan ada yang 100, ada yang bahkan 50 gitu. Kita ini sudah klaster 500 judul. Tetapi susah untuk mencapai 500 judul. Mencapai kuantitas saja kita susah, apalagi kualitas. Apalagi kualitasnya itu yang memang menjadi, mudah-mudahan dengan ikutnya ini Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan menambah proposal yang baik, proposal yang berkualitas untuk kita usulkan ke Dermawa. Jadi Pak Ika tadi mentargetkan sekitar 50, saya pikir bisa itu ya. Memang kalau 500 itu dibagi dengan berapa jumlah Pak Fadli kita ini fakultas 13 ya? 13 atau 12 fakultas Pak? Ya jadi kurang lebih 40 lah. Jadi kurang lebih 40 judul lah masing-masing fakultas itu ya. Itu sudah sangat bagus sekali, memadai. Ya. Baiklah mungkin Bapak Ibu ya, kita share, saya akan share materi. Mohon maaf, Ibu moderator, sudah kelihatan ya bahannya ya? Bahannya belum Pak, cuma ada Belum, susunan folder kayaknya, susunan file. Oh, belum ya? Belum. Masih Windows Explorer. Sudah di-share kayaknya, cuman belum hidup anunya, PowerPoint-nya. Sudah kelihatan? Belum. Belum Pak.
Belum ya? Apa? Mungkin perlu waktu ya, Padahal karena sudah saya suara share Pak tadi ya. Abrani juga sepertinya frozen gitu kan, kata-katanya itu tidak tuntas satu kata. Nah itu Oh, sudah suara Pak ya? Oke. Ya, Sudah Pak ya? Pak. Sudah ya? Pak. PDF Ya. ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, mungkin saya perlu agak pelan kayaknya ya, karena mungkin ini masalah ini. Oke, Bapak Ibu semua ya, mudah-mudahan bisa terdengar apa yang dan yang penting juga sebenarnya bahannya ini bisa saja nanti, dan ada beberapa bahan sebenarnya saya ini bahannya cukup banyak sebenarnya ya, dan ada lagi bahan yang insya Allah kalau Bapak Ibu berminat akan saya kirimkan juga bahan berupa berupa PDF ya, yang menjadi rujukan atau masukan untuk kita bisa menjadi dosen pendamping. Namanya dosen pendamping Pak, Bapak Ibu ya. Oke. Kenapa ada jalan? Sudah bisa, Prof. Ya sudah ya. Pak. Jadi pertama ini jadi kecil nih, soalnya tadi waktu yang besar tidak bisa dijalankan. Ya. Tapi bisa lihat ya Bu ya. Bisa, Bu moderator. Ya, jelas ya. Jadi pertama kita harus sama-sama ya menyadari bahwa PKM program kreativitas mahasiswa itu punya tujuan ya. Jadi tujuan yang utama itu adalah membentuk karakter mahasiswa. Pertama ya, mahasiswa menjadi tahu aturan dan taat aturan. Kemudian menjadi mahasiswa yang kedua tujuannya adalah mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Kemudian mahasiswa yang objektif dan kooperatif ya. Atau nanti ujungnya menjadi mahasiswa unggul Indonesia seperti itu ya, yang mempunyai kebinekaan tunggal ikaan ya, yang tinggi ya. Nah, jadi memang yang diutamakan ini kalau kita lihat tujuan PKM itu tahu aturan, taat aturan. Nah, ini ya diperlihatkan ya dengan mahasiswa itu ya ketika membuat proposal itu sesuai persis dengan pedoman. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau dia tidak sesuai pedoman, maka dia akan gagal sudah di tahap awal yang disebut dengan kesalahan administrasi. Jadi kalau dia tidak sesuai pedoman, jadi tidak tahu aturan atau tahu aturan tapi tidak mau taat aturan gitu, suka-sukanya gitu. Suka-suka saya, pokoknya dia menganggap inilah kata menurut versi fakultas saya. Oh ini versi prodi saya, tidak bisa ya. Jadi harus betul-betul sesuai pedoman PKM itu sendiri. Dan pedoman itu yang seperti saya sebutkan yang tadi itu sering diadakan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan. Pedoman yang terbaru itu adalah pedoman yang disebut pedoman PKM 2020. Jadi untuk pelaksanaan 2020. Dan untuk pelaksanaan 2020 ini ternyata juga ada adendumnya, ada juga perubahannya. Perubahan itu perubahan pelaksanaan dikarenakan adanya kondisi COVID-19 ya. Jadi pelaksanaannya berubah. Tapi pedoman itu tetap pedoman 2020, tetapi ada pedoman sisipan yang disebut adendum. Nah, untuk 2021 nanti akan keluar pedoman 2021. Nah, itulah yang harus kita ikuti dengan baik. Jadi, dan menjadi persyaratan kalau kita, Bapak Ibu ya, mohon maaf, yang ingin menjadi dosen pendamping ya, atau dosen pembimbing ya, namanya dosen pendamping, dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini bisa ya membimbing ya dari seluruh skim itu sampai 10 judul tidak masalah ya. Tidak masalah, sampai 10 judul juga tidak masalah ya. Ya. Mahasiswa itu boleh mengajukan 3 judul ya. Dan hanya boleh diterima nama yang sama itu 2 judul. Ya. Tapi dia mengajukan boleh
3 judul ya. Itu yang penting. Nah, jadi pertama ya yang penting adalah tahu aturan dan taat aturan. Itu kepatuhan dia pada saat menyusun proposal, bahkan pada saat ya nanti melaporkan, kalau sudah diterima, melaporkan laporan kemajuan maupun laporan akhir betul-betul sesuai dengan pedoman PKM ya. Nanti ada pedoman PKM 2021. Sekarang 2020 kita ambil sebagai patokan. Kemudian setelah ya memahami pedoman ya, jadi baca dan patuhi pedoman PKM terbaru dan baru tulis gagasan yang kreatif unik gitu ya. Itu yang penting ya. Jadi gagasan yang dituangkan di dalam PKM itu wajib dia bersifat kreatif ya. Jadi kalau kreatif itu artinya kita ya, memandang sesuatu artinya yang sama bagi orang lain, tetapi kita cara pandang kita berbeda. Itu yang disebut dengan kreatif ya. Sesuatu itu bagi orang masalah, bagi kita merupakan suatu tantangan. Itulah yang disebut dengan kreatif dan unik ya. Unik itu ya, ini untuk menjadikan suatu keunggulan ya bagi suatu proposal. Bagaimana kita mencari keunikan? Ya kita lihat adalah pertama suatu masalah itu apakah menjadi masalah besar di dalam masyarakat ya. Kemudian apakah juga itu mempunyai suatu kespesifikan. Nah, kita harus mendekatinya dengan cara yang spesifik atau unik. Keunikan ya bisa saja didapatkan dari ya, suatu kearifan lokal. Itu sering yang tembus ya. Yang tembus bahkan menjadi pemenang PIMNAS. Salah satu contoh misalnya saya sebutkan Stikip Sampit ya, itu pada tahun 2018 ya, dia hanya mengumpulkan Stikip gitu ya, satu perguruan tinggi lah, mengusulkan satu judul penelitian Pak, satu judul penelitian. Tapi dia topiknya adalah tentang artinya pembenahan ataupun kodifikasi dari bahasa Dayak. Nah, itu sangat unik sekali, tidak ada judul seluruh Indonesia, tuan. Nah, dia unik dan menjadi pemenang PIMNAS, menjadi pemenang dapat emas. Itu pemenang tertinggi kalau dapat emas. Ya, jadi kategorinya pun adalah kategori memang bukan poster. Jadi ada pemenang poster, nanti ada pemenang artinya betul-betul pemenang tampil PIMNAS secara materinya ya, secara materi. Nah, itu salah satu contoh ya dari Sampit, Stikip Sampit. Jadi spesifik itu penting, spesifik. Jadi kalau kita tahu ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua bahwa kreativitas itu ya merupakan sebuah kombinasi atau juga interaksi dari ya kemampuan berpikir ya. Kemudian juga ada perasaan ya, sebuah nilai seni ataupun juga sebuah keterampilan ya. Jadi kreativitas itu. Dan kreativitas itu tentu saja diharapkan adalah kreativitas yang bermanfaat gitu ya. Jadi makanya pada penelitian-penelitian PKM itu tidak dianjurkan PKM-nya yang bersifat penelitian dasar. Itu tidak dianjurkan ya. Bahkan menjadi suatu kelemahan. Jadi penelitiannya itu adalah penelitian yang diharapkan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Walaupun masih boleh, tetapi tidak dianjurkan ya, karena susah untuk menjadi pemenang. Bukan penelitian dasar. Selanjutnya ya, memang PKM ini memang merupakan suatu grand design ya, untuk satu yang punya sifat-sifat ya kemampuan literasi ya, ada conditional
literasi, ada kompetensi, karakter quality ya. Jadi literasi, numerasi, scientific literasi, ICT literasi, finansial literasi, culture, ya, civic, ya. Kemudian juga critical thinking, kreatif, ya, communication, ya, collaboration, ya, dan sebagainya ya. Dan ini keingintahuan, curiosity dan sebagainya. Inilah yang mahasiswa lulusan yang kita harapkan di masa depan. Dan itu diharapkan PKM berkontribusi terhadap apa yang kita harapkan ya, mahasiswa maupun lulusan dari universitas di Indonesia. Nah, ini mungkin tidak terlihat ya, tetapi apa? Jadi tujuan PKM jadi secara umum sudah tadi ya, bertujuan untuk menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif inovatif, objektif kreatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, ujungnya semuanya itu ya, jadi ujungnya saja ya, semuanya itu membuat peningkatan terhadap soft skill mahasiswa dan komponen abad 21. Komponen yang tadi ya, yang abad 21 tadi, yang di atas tadi. Kemudian mempunyai soft skill, kemampuan juga kemampuan hard skill-nya. Ya. Nah, lanjut ya. Ujung dari alur perjalanan 8 bidang PKM dan muaranya ya. Jadi PKM itu ada terbagi PKM namanya PKM penelitian. Penelitian itu terbagi dua, penelitian eksak dan penelitian sosial humaniora. Ya. Kemudian ada juga PKM K. K itu artinya kewirausahaan ya, kependekan dari kewirausahaan. Kemudian PKMM, M itu pengabdian pada masyarakat. Kemudian T itu penerapan teknologi. Kemudian PKMKC karsa cipta. Ya, nanti ada kita jelaskan karsa cipta seperti apa. Jadi ada PKM gagasan tertulis, ada PKM PKM gagasan futuristik kreatif. Nah, ini merupakan berbentuk video atau film ya. Jadi langsung dia video atau film. Jadi menghasilkan video atau film. Kemudian PKM artikel ilmiah ya. Nah, PKM ini biasanya terpisah ya. Yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut dengan PKM 5 bidang. Nah, sedangkan PKM ya yang di bawah ini biasanya PKM-nya lebih dulu ya biasanya. Dan ini ya langsung menjadi tidak tidak seperti PKM 5 bidang yang mempunyai dua tahap seleksi. Jadi dia nanti PKM GT, PKM gagasan futuristik kreatif dan PKM A ini yang penting dia menyusun karya tulis atau membuat film ya. Itu nanti dikirimkan dengan format, ada formatnya juga, itu langsung diberi dana. Kalau dia lolos ya sesuai nilainya diberi dana ya, masing-masing ada dananya. Ada sekitar 3 sampai 4 juta kalau tidak salah. Sedangkan ini ya nanti kalau 5, tapi semuanya ini nanti akan menuju ke PIMNAS. Tetapi untuk PKM GT, GFK dan AI itu tidak ada artinya tidak ada monep ya, tidak ada monep. Jadi langsung diterima. Kalau dia terbaik diantaranya dikirim menuju PIMNAS. Tapi kalau PKM 5 bidang, itu dari seleksi 1, seleksi 2, kemudian nanti kalau diterima, ada monep, ya di monep kemudian mereka diseleksi untuk menuju PIMNAS. Kemudian ujungnya dari semua ini juga ya, dari semua ini adalah harus wajib ya memunculkan jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah. Ya. Kalau di PIMNAS nanti ada electronic proceeding-nya. Jadi dia wajib ya semua ini menghasilkan jurnal ilmiah. Jadi bayangkan ya memang susah juga ini ya. Bayangkan PKM ya, PKM pengabdian masyarakat wajib juga menulis jurnal ya. Jadi di jurnal nanti di jurnal khusus ya. Walaupun jurnalnya tidak ada aturan apakah harus internasional, nasional ya ataupun lokal saja, yang penting masuk jurnal ya. Dan bisa jurnal elektronik jurnal.
Nah, kemudian karena PKM itu banyak bidangnya, ya, di format format pemikiran awal di PKM itu, PKM itu sebenarnya dibagi dalam beberapa tahun ya seharusnya ya. Jadi kalau tahun pertama ya, yang paling logis itu mahasiswa menyusun PKM penelitian. Ya, yang paling logis itu pertama dia membuat adalah PKM penelitian. Apakah nanti penelitian eksak ataupun sosial humaniora. Pada tahun kedua, dia bisa melangkah, ya, jadi sudah berpengalaman di PKM penelitian, maka dia bisa melangkah ke PKM tahun kedua, yaitu PKM Karsa Cipta, PKM penerapan teknologi, PKM pengabdian masyarakat, ya, di tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga, ya, itu dia nanti berkembang, diharapkan menyusun PKM kewirausahaan. Kemudian PKM karya tulis, ya, tadi AI maupun artikel ilmiah maupun gagasan tertulis, ataupun juga gagasan futuristik kreatif. Ya, seperti itu. Walaupun ini bukan merupakan suatu model keharusan. Jadi di tahun pertama bisa saja dia sudah kewirausahaan. Itulah maksudnya sebenarnya dengan konsep tahun ini, kewirausahaan yang dia buat itu berbasis kepada hasil penelitian Bapak Ibu, ya. Walaupun bukan penelitian dia sendiri. Jadi dia berwirausaha itu merupakan wirausaha produk teknologi, bukan kewirausahaannya itu mengambil produk, ya, ataupun jasa yang sudah ada di masyarakat secara umum. Itu tidak boleh, karena mereka program kreativitas mahasiswa kewirausahaan itu tidak boleh menyaingi apa yang diusahakan oleh masyarakat, apalagi masyarakat kecil. Misalnya ikut berjualan pentol, itu enggak ada, itu enggak bakal masuk sudah itu, ya. Seperti itu, ya. Harusnya kreatif gitu, ya. Misalnya seperti kemarin tahun yang lalu, saya harapkan betul itu. Seperti yang di agronomi, dia ada kan yang, atau di agroekoteknologi, itu ada yang dia berbentuk kalakai, ya, misalnya. Nah, itu kan ada hasil penelitiannya. Itulah jadi produk kewirausahaan yang bisa dijual. Itu harusnya seperti itu, ya, seperti itu. Salah satu contohnya, ya, saya bisa bayangkan seperti itu, ya. Nah, kemudian, itu lagi bahwa PKM itu dia punya pedomannya. Jadi pedomannya itu ada satu file sebenarnya, ada 9 buku. Nah, ada 9 buku. Pertama adalah panduan umum, ya, buku panduan umum. Walaupun sebenarnya satu file saja, tapi dibagi menjadi 9 buku. Panduan umum itu nanti berkisah, ya, itu seperti yang saya ceritakan di depan tadi, ya. Kemudian sampai nanti panduan saat PIMNAS. Ya. Kemudian ada di buku 2 itu PKM-P. Ya, jadi PKM penelitian. Di buku 3 PKM kewirausahaan. Di buku 4 PKM pengabdian masyarakat, M. Ada PKM penerapan teknologi buku 5, buku 6 PKM Karsa Cipta, ke buku 7 PKM gagasan tertulis, buku 8 PKM artikel ilmiah, buku 9 PKM gagasan futuristik kreatif. Jadi maksudnya adalah nanti kalau kita punya mahasiswa, mau kemana dia? Mau kemana dia? Ya. Kalau umpamanya dia mau penelitian, nggak usah semua dibaca. Jadi hanya dibaca buku 1 panduan umum, kemudian baca panduan PKMP. Bapak Ibu juga seperti itu, ya. Jadi di situ sudah jelas betul semua rambu-rambu, bahkan format misalnya bagaimana surat pernyataan, bagaimana biodata itu dibuat. Jangan sampai Ibu misalnya menjadi Bapak Ibu menjadi dosen pembimbing, misalnya diminta, Pak, Bu, saya minta daftar riwayat hidup misalnya, biodata. Jangan hanya mencantumkan, oh ini nanti saya kasihkan, nanti saya tanda tangani. Kalau formatnya tidak sesuai dengan buku pedoman, ya, tata cara tulis, kemudian juga hurufnya dan sebagainya, tidak akan, itu salah satu
yang juga tidak tembus menjadi lolos ya untuk didanai. Nah, ini makanya memang baca panduan. Di buku panduan itu semua ada ya, di buku panduan itu ada. Jadi nanti saya kalau tidak nanti saya kirimkan juga buku pedomannya. Jadi dilihat saja di situ bagaimana menyusun proposalnya, formatnya, bahkan menyusun semua lampirannya. Ya. Dan masing-masing PKM itu ya mempunyai lampiran misalnya sendiri. Misalnya PKMP itu lampirannya wajib 4. Ada minimal 4. Kemudian PKMK misalnya, itu ada 7 ya, lampirannya. Nah, itu seperti itu. Kalau kurang itu sudah tahu, itu jelas itu. Reviewer, wah ini kurang ini lampirannya. Seperti itu aja sudah ya. Ya, dan jadi seperti itu. Artinya sekali lagi selalu ikuti pedoman. Nah ini ya, wah ini kecil betul ya, tapi mudah-mudahan saya bisa baca. Nah ini merupakan pedoman umum ya, atau batasan-batasan, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di buku pedoman. Batasan-batasan ini wajib betul-betul dipahami, betul-betul wajib dipahami ya. Misalnya di sini PKMP-nya ada skema kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skema ya. 9 skema. Skema PKMP itu terbagi 2 juga, ada eksak ya. Kalau kita masuk eksak lah ya. Tetapi yang di jurusan sosek bisa 2 itu, bisa juga dia masuk ke sosial homenora ya. Jadi inti kegiatan adalah pengamatan mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Itu penelitian ya. Sebuah inti kegiatannya. Kriteria keilmuannya, jadi yang ikut atau menjadi ketua itu wajib sesuai bidang yang ingin dia teliti ya. Jadi kalau orang tanah misalnya, dia meneliti kalau penelitiannya tanah, maka wajib ketuanya itu adalah orang tanah ya. Bahkan juga pembimbingnya ya harus juga berbasis kepada penelitian bidang tanah. Misalnya contoh Pak Fadli ya. Nah, seperti itu. Kemudian pendidikan ya itu bisa diploma sudah boleh mengusulkan, dan juga S1, S2 tidak boleh. Diploma 3, 4 dan boleh ya. Diploma 2, diploma 3, diploma 4 itu boleh. Ya. Kemudian ini juga ya yang menjadi batasan, setiap skema itu dia mempunyai batasan-batasan ini dan batasan anggota. Ini juga penting sekali untuk ditaati. Misalnya penelitian P itu wajibnya tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Pokoknya 3 orang, 1 ketua, 2 anggota. Oh, itu sudah begitu. Kalau PKMK misalnya ya, itu dia anggotanya termasuk ketua, berarti ya, timnya adalah minimal 3, maksimal 5 ya. Minimal 3, maksimal 5. PKMM, pengabdian masyarakat, minimal 4, maksimal 6 ya. PKMT minimal 4, maksimal 6. PKMKC sama dengan penelitian hanya 3 orang. PKMAE hanya 3 orang. PKMGT hanya 3 orang, PKMGFK hanya 3 orang. Nah, ini saja sering sekali Bu ya. Karena mereka contoh ya, dulu itu ya PKMP itu bisa 5 orang. Jadi kalau tidak melihat pedoman baru, dia 5 orang atau 4 orang. Nah, ini juga sebuah kesalahan fatal administrasi ya. Nah, ini juga begitu ya, sesuai bidang. Yang sesuai bidang ini juga merupakan kewajiban. Kalau PKMK dia tidak terikat bidang ilmu. Jadi kewirausahaan, jadi setiap mahasiswa boleh untuk memproduksi dan menjual produk ataupun jasa, tidak terikat dengan ilmunya ya. Kemudian PKMM juga tidak terikat dengan ilmu. Jadi pengabdian masyarakat juga tidak terikat dengan ilmu ya. Itu. Jadi misalnya kita mengajar ya boleh ya, artinya mahasiswa. PKMT itu sesuai bidang ilmu. Ini penting untuk ini, dan ada lintas bidang ilmu dianjurkan. Kemudian PKMKC, karena ini berbasis juga penelitian, sesuai bidang ilmu. Ya. Nah kalau PKMAI ya tentu saja ya orang menulis sesuai bidang ilmunya. Ya. PKMGT tidak terikat bidang ilmu. Ya, ini gagasan
gagasan tertulis. Gagasan tertulis ini Bapak Ibu merupakan sebuah tulisan ya, yang dia ingin menyelesaikan suatu permasalahan besar masyarakat ya. Bukan masalah sebuah desa, bukan masalah sekolah, bukan masalah apa? Bukan masalah-masalah kecil ya, bukan lingkup kecil. Tetapi merupakan gagasan besar, ya, gagasan besar. Salah satu contoh misalnya untuk yang ini misalnya bagaimana mengatasi contoh misalnya pada saat pandemi sekarang, apa mahasiswa punya gagasan besar, misalnya mengurangi positifnya, misalnya seperti apa, nah itu. Jadi gagasannya itu sebenarnya ada sudah gagasan-gagasan oleh pemerintah misalnya atau pihak lain, gagasan itu diperbaiki. Nah, itu seperti itu. Dulu itu menjadi pemenang misalnya adalah bagaimana cara penanganan infeksi tuberkulose gitu sebenarnya. Itu salah satu menjadi pemenang emas ya, karena merupakan masalah nasional besar. Itu 3 orang. Nah kalau ini PKMAI, PKMGT, PKM GFK itu sudah dibatasi tidak ada lebih kurang 3 juta, ya GT 3 juta dan PKM GFK 4 juta. Ya. Kalau dia tembus untuk dibiayai. Jadi seleksinya tembus saja ya. Seleksi tembus atau tidak tembus ya. Itu ada batasannya. Batasan itu kurang lebih sebenarnya nilainya 550 seperti itu. Nah, sedangkan PKMP, PKMK, PKMM, PKMT, PKMKC dan ya sampai PKMKC itu pendanaan ini juga perlu diperhatikan. Pendanaan tidak boleh kurang dari 5 juta, tidak boleh lebih dari 12.500.000. Itu yang penting. Jadi mahasiswa membuat konsep ya, itu pendanaan pengeluaran tidak boleh kurang dari 5 juta dan tidak boleh lebih dari 12,5 juta ya. Jadi, kalau lebih tadi mencantumkan misalnya 13 juta sudah pasti dicoret itu. Ini gagal sudah seperti itu ya. Kalau ternyata mohon maaf ya, mahasiswa mencantumkan 5 juta, misalnya 5 juta pas. Ternyata diutak-atik oleh reviewer, oh ini dia ada komponen biaya yang tidak boleh. Misalnya di situ ada honor bagi peneliti. Wah ini tidak boleh, honor dosen juga tidak boleh ada komponen honor. Maka dikurangi, misalnya honornya dananya dicantumkan 5 juta, tapi ada honor 1 juta. Artinya dia kurang dari 5 juta. Gagal juga dia ya. Jadi makanya tekniknya itu pendanaan itu baiknya tidak kurang dari 7 juta dan juga ya sekitar 11 juta lah itu sudah cukup ya. Jadi kita ambil aman. Mengapa 7 juta? Jangan sampai nanti kalau dicoret-coret kurang dari 5 juta. Nah itulah. Nah, kalau umpamanya menaruh 12 juta sih tidak masalah. Memang selalu dikurangi juga biasanya lah. Jadi menurut saya taruh 12 juta itu tidak apa-apa ya. Jangan sampai nanti. Dan pendanaan ini sebuah syarat juga yang sering terjadi. Dana misalnya mencantumkan 10 juta. Itu tertulis di lembaran pengesahan, namanya kan lembaran pengesahan ya Bapak Ibu, itu 10 juta misalnya tertulis. Kemudian nanti di bab 4 ya, biaya dan jadwal kegiatan, itu juga di situ ada komponen rekap dana, itu harus juga 10 juta. Kemudian juga nanti di lampiran 2 secara keseluruhan. Lampiran 2 itu adalah justifikasi pembiayaan. Itu juga wajib totalnya itu 10 juta. Kalau nanti ada perbedaan di salah satu atau di salah 2 ya bisa ya. Misalnya di usulan biasanya kan anak-anak itu kan biasanya seperti itu. Wah, saya taruh 12.500.000, Pak. Bagaimana nanti terserah. Ketika dia menjustifikasi dana di halaman lampiran di lampiran 2 ternyata hanya 11 juta. Gagal sudah itu dia kalau dia lupa ya. Makanya trik pertama itu adalah dia wajib menyusun dulu di justifikasi anggaran di lampiran di lampiran ya, lampiran 2 namanya. Itu dia tulis dulu justifikasi anggaran ya. Misalnya dapat 12 juta, maka dia di dalam bab 4 juga 12 juta. Di halaman pengesahan juga 12
saya sebut berapa tadi ya? 12 juta misalnya. Nah, itu harus betul-betul pas. Kalau tidak, itu merupakan salah administrasi yang menyebabkan juga kegagalan. Gitu ya. Jadi kalau tidak ini aja ya, diperhatikan ini saja, ini menyebabkan juga poin-poin kegagalan administrasi juga di sini ya. Kemudian di luaran ya. Luaran itu ada dimasukkan ke dalam pendahuluan ya. Luaran, setiap skim itu ada luarannya. Yang pasti luaran itu semuanya adalah berupa laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Itu wajib untuk setiap bidang ya. Kecuali kalau artikel ilmiah ya memang artikel ilmiah ujungnya ya. Luaran kan tidak ada. Kalau di sini tidak ada pertanggungjawaban ya, tidak ada laporan kemajuan, laporan akhir ya. Nah, di sini juga adalah artikel ilmiah di KMGT. Di sini berupa video. Yang lainnya selalu ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Ditambah spesifik pada bidang-bidangnya. PKMP itu ada produk atau program. Di PKMK itu ada produk usaha. Jadi berupa usaha yang berkelanjutan ya. Kalau dia jualan, ada usaha yang berkelanjutan. Tidak habis setelah dana juga habis ya. PKMM ada produk program ya, produk program misalnya berupa modul ya untuk pengabdian ya, atau juga kalau sekarang itu dia berupa video ya. Kemudian PKMT ya, itu laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah dan produk program. Halo, masih terdengar Bapak Ibu? Bu moderator? Masih Pak. Maaf. Mantap. Clear. Pindah sunyi. Kalau sudah pindah sunyi lah. Pindah ngantuk Pak, makanya sedikit, ini pelajarannya ini memang juga Pak, agak sedikit rumit ya, tapi mudah-mudahan ini Bapak Ibu tidak bosan ya. Dan ini bisa saja nanti Bapak pelajari nanti pelan-pelan Bapak Ibu. Dan nanti saya berikan juga ada bahan-bahan yang lain. Alhamdulillah. Untuk itu ya. Ya, siap Pak. Kemudian, nah ini yang terlibat untuk PKM ini Bapak Ibu ya, ini ada 4 ya di dalam perguruan tinggi kita. Jadi ada 4 akun. Ada akun perguruan tinggi pada Sibel Mawa ya. Ini akun perguruan tinggi. Ini akun perguruan tinggi ini dipegang oleh operator. Ya. Kemudian yang punya akun juga adalah WR3, pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Jadi sekarang itu WR3 wajib melototi Pak. Wajib, tidak bisa. Saya dulu jadi WR3 tidak disuruh seperti ini ya. Suruh tanda tangan aja. Sekarang WR3 tuh wajib melototi semua judul itu juga ya. Semua artinya menandatangani dan itu ya. Kemudian dosen pendamping. Ya, dosen pendamping Bapak Ibu ya. Tidak hanya memeriksa proposal, tetapi juga nanti ikut Bapak Ibu ya sebagai dosen pendamping nanti punya akun. Sebenarnya akunnya sama dengan akun untuk penelitian LPPM itu. Nah, akun itulah sebenarnya lah. Ya, SIM Litapmas itu sama. Cuma nanti akun Bapak Ibu itu sebagai akun dosen pendamping gitu ya. Nanti ada akunnya sama itu ya. Nanti masing-masing diberi akun, kemudian diberi password ya, masing-masing berbeda. Kemudian ada akun operator perguruan tinggi dan akun mahasiswa pengusul. Jadi ada 4 akun ya, bahkan 5 akun untuk ini, untuk setiap universitas. Jadi ini ya, dan ini disaling bekerja sama dan saling untuk mengawal atau memastikan bahwa seluruh ya administrasi itu sudah betul ya. Nah, itu tugasnya. Kemudian nah, ini akun dosen pendamping dan akun mahasiswa pengusul. Jadi ini di mana dimintanya? Diminta ke operator. Jadi operator nanti yang buatkan Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa kalau dia mau menjadi pengusul ya, nanti akunnya dibuatkan. Akun hanya untuk ketuanya, ya. Akun hanya untuk ketuanya. Pengguna masih. Kemudian akun dosen pendamping juga ya, dosen pendamping ya. Ini dibuat juga diusulkan oleh operator perguruan tinggi. Jadi ya, untuk mendaftarkan
usulan judul. Jadi judul itu harus dibuat pertama, kemudian ketua tim pengusul dan dosen pendamping. Ya. Jadi apa ini ya? Nah, kemudian selanjutnya fungsi dosen pendamping ya. Nah, kalau saya biasanya menyebut dospem ya. Akun dosen pendamping itu ya mempunyai tugas pertama memvalidasi proposal. Jadi proposalnya itu sudah betul apa tidak ya? Artinya format dan sebagainya ya. Kemudian laporan juga nanti memvalidasi laporan kemajuan, memvalidasi laporan akhir. Ini penting betul diingat Bapak Ibu, karena sebuah pengalaman saya waktu ke tahun 2019, ada yang menjadi calon PIMNAS ketika divisitasi, itu bagus sekali ya. Artinya ininya bagus sekali ketika dia tampilkan di atas meja gitu ya, karena langsung kan sebuah waktu itu dia dari perikanan ya, jadi membuat sebenarnya kewirausahaan, membuat haruan ya, menjadi ikan gabus ya, membuat Bu ya Bapak Ibu yang untuk cairan media aktifnya untuk yang pengobatan ya. Bagus sekali ya. Dan pada saat itu ya saya kan berdua. Jadi teman saya waktu itu dari Unair itu bilang, wah ini bagus sekali Pak, ini berpotensi betul menjadi pemenang di pemenang di PIMNAS. Iya Pak, saya bilang ininya bagus, tampilan dan substantifnya bagus. Tapi saya sudah baca Pak laporan kemajuannya. Kenapa Pak? Ada masalah? Ada masalah Pak. Laporan kemajuannya ya, jadi cover laporan kemajuannya masih berbunyi proposal. Masih berbunyi proposal. Jadi mestinya laporannya itu covernya itu adalah pengesahannya itu adalah laporan kemajuan. Jadi pengesahan laporan kemajuan, bukan masih pengesahan proposal. Ini wah itu patah Pak, nggak jadi katanya. Nggak jadi menang dia, nggak jadi dikirim ke PIMNAS ya, nggak jadi menang. Nah itu Pak. Jadi memang kita ini ya punya kewajiban betul ya. Jadi antara proposal, laporan kemajuan, laporan akhir itu berbeda format. Berbeda juga, ya itu tadilah. Karena wajib tiga-tiganya itu di proposal ditandatangani oleh dia mahasiswa, ditandatangani dosen pembimbing, ditandatangani oleh pimpinan. Di laporan kemajuan juga wajib ditandatangani oleh mahasiswa pemenang, mahasiswa yang mendapatkan dana, juga ditandatangani oleh juga dosen, ditandatangani juga oleh pimpinan dan bertok, dan juga tanda tangannya tidak boleh di-scan. Kalau di-scan ketahuan Pak Ibu ya. Kalau sudah di ini ya kita tahu betul karena nantinya bentuknya kotak kalau itu. Jadi kalau sudah ada kotaknya jelas ini scanner, hasil scan ya. Kemudian itu ya tugasnya yang lain dosen pendamping adalah memonitor perkembangan pelaksanaan PIKM. Jadi kalau sudah mendapatkan ya perkembangan pelaksanaan ini juga wajib ya dimonitor oleh dosen pendamping. Bahkan dosen pendamping ya ketika visitasi itu wajib hadir, merupakan kewajiban untuk hadir ya, pada saat mahasiswanya dimonitor. Ya. Kemudian dosen pendamping juga mempunyai, ya artinya ini sebenarnya hak ya, mengunduh sertifikat dosen pendamping yang bisa dilakukan setelah laporan akhir. Jadi setiap dosen pendamping yang mendapatkan dana ya, dan juga nanti kalau mendapatkan di PIMNAS itu mendapatkan sertifikat ya. Mendapatkan sertifikat. Jadi pendamping ini mendapatkan sertifikat ketika diterima PKM-nya, ya, ketika diterima PKM-nya. Tetapi biasanya didapatkan setelah mahasiswa menyelesaikan sampai akhir, sampai laporan akhir. Kalau nanti mahasiswanya ya dipanggil menuju ke PIMNAS, itu dosen pendampingnya ya itu dibiayai oleh Belmawa untuk ikut datang menghadiri kegiatan PIMNAS. Nah itu yang menjadi sesuatu ini dan menjadi sesuatu yang luar biasa sekali sebenarnya. Nah ini sebenarnya peranan di tiap tahap PKM ya. Jadi ini ya diagram tahapan pengusulan sampai PIMNAS ya. Ini kegiatan kewajiban dari dosen
pendamping PKM ya. Jadi memvalidasi ya, proposal pada saat pengunggahan ya, dan ini ada pengesahan PT juga ya. Jadi kita nih ya jadi dosen pendamping ya selalu dimintakan untuk peranannya memvalidasi ya. Makanya kita juga memang diharapkan untuk selalu mempunyai akun dan selalu juga melihat perkembangan mahasiswa berdasarkan laporan mereka. Misalnya mereka bilang, Pak tolong disahkan proposal kami, kemudian divalidasi ya itu ya. Kalau tidak ya jadi mahasiswa tidak akan bisa ya. Kalau tidak divalidasi oleh dosen pendampingnya. Nah ini juga peranan ini ya, pada saat ini untuk GFK ya. Ini untuk 5 bidang ya. Maaf GFK dan sebagainya. Jadi validasi dosen dan validasi pengesahan pimpinan perguruan ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, jadi PKM ini sudah lama betul apanya. Nah, PKM ini ada seleksinya, ada seleksi 1 ya sebenarnya. Seleksi 1, jadi proposal PKM itu diseleksi di dalam sekarang itu ya untuk 2020 ada tahap seleksi 2 tahap ya. Kalau dulu ya tahapnya ini semua dilaksanakan oleh reviewer nasional ya. Jadi Bapak Ibu itu yang penting tanda tangan dulu itu ya. Nggak ada urusan ya. Nah, sekarang ya universitas juga tidak ada urusan ya. Pokoknya mengupload sudah gitu ya. Sekarang ya penilaian proposal PKM itu ada 2 tahap. Jadi wajib ada evaluasi internal perguruan tinggi ya. Jadi tahap kedua baru penilaian proposal secara daring oleh Belmawa ya. Arti Belmawa ini artinya ya reviewer nasional. Ada sekitar 200 orang lah sekitar sekarang reviewer nasional itu. Jadi penilaian proposal daring oleh Belmawa. Nah, artinya sekarang itu ya kalau ada kesalahan administrasi dan sebagainya, nasional itu menyalahkan perguruan tingginya, itu ya. Kalau ada kesalahan administrasi, menyalahkan ini ya, bisa menyalahkan perguruan tingginya. Dan perguruan tinggi ya, pimpinan bisa saja menyalahkan ya tim seleksi universitas, tim seleksi fakultas, bahkan bisa artinya menyalahkan dosen pembimbing, artinya tidak betul-betul secara baik pada saat memvalidasi. Nah, itu ya. Jadi diharapkan memang evaluasi internal itu betul-betul dilaksanakan di dalam perguruan tinggi. Nah, makanya ya universitas alhamdulillah sudah bikin tim ya. Kalau menurut saya bagusnya Pak Jumar ya, kita juga buat tim di fakultas ini ya. Ya tidak usah banyak ya, 2 atau 3 orang lah sudah cukup saya pikir itu tim yang artinya yang nanti melihat itu ya, melihat proposal mahasiswa, kelengkapan dan sebagainya ya. Nah, itu tidak banyak, 3 orang lah cukup lah. Misalnya ya siapa yang kita tugaskan, Pak Padlika misalnya yang sangat care atau siapa yang terserah lah ya. Kemudian evaluasi internal oleh tim penilai reviewer perguruan tinggi itu, ya ini ya tugasnya pertama adalah melihat kesesuaian administrasi. Jadi kesesuaian administrasi. Kemudian kesesuaian format proposal dan penulisan dengan pedoman PKM yang berlaku. Nah ini kan artinya secara garis besar ya tugas dosen pendamping ya. Kesesuaian program diajukan dengan bidang PKM yang dipilih. Nah ini juga ya. Nah, ini sering sekali Bapak Ibu ya. Itu merupakan penalti pertama. PKM itu ya kadang-kadang mahasiswa itu dia tahun pertama membuat PKMP. Apakah dia berhasil atau gagal ya? Tiba-tiba dia di tahun kedua, wah nih saya bagus nih, saya buat nanti menjadi PKM KC. Ya, dia lebih tingkatkan PKM KC. Tetapi masih ya standar segala macamnya itu berbau PKMP. Itu salah kamar namanya. Jadi dia disebut gagal. Ya. Gagalnya itu ya karena masih di situ ada PKMP ya. Bahkan ketika di biodata anggota di biodata pelaksana maupun di biodata dosen pendamping masih tertulis PKMP, maka dia gagal ya. Artinya disebut dia salah kamar gitu ya. Makanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu punya beberapa bimbingan, ada membimbing PKMP,
ada membimbing PKMK misalnya ya, atau PKMM, itu wajib diingat bahwa nanti di dalam surat pernyataan di biodata itu ya, data ini ya, bla bla bla, data ini dibuat untuk pengusulan PKMP, bla 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 untuk pengusulan PKMM. Ya, itu saja sederhana, PMK, KC ya, T ya. Kalau itu tidak sesuai, itu langsung dicoret Bapak Ibu ya. Itu sering terjadi itu. Selama saya sering terjadi baik di mahasiswa maupun di dosen pendamping. Dosen pendamping kan udah kasihkan aja biodata ya, atau CP gitu ya. Sudah, ini CP saya. Tidak tertulis ya untuknya ya, untuk PKMP, untuk PKMT, untuk PKMK, untuk PKMM, untuk PKMKC, ataupun salah ya, mestinya PKMT ya, itu masih tertulis PKMKC misalnya, nah itu langsung dicoret juga ya. Makanya ini kadang-kadang saya pikir ya, ada banyak yang bilang ini lebih ngeri daripada usulan proposal dosen daripada mahasiswa ini. Begitu ya. Makanya keseluruhan administrasi. Apa keseluruhan administrasi? Tahun, bulan, proposal. Proposal itu ya misalnya sekarang tahun proposal. Proposal dibuat tahun 2020. Ini wajib dicantum di halaman judul dan di halaman pengesahan 2020 ya. Untuk pengusulan ya. Nanti di surat pernyataan ya, di lampiran 4 kalau tidak salah ya, lampiran 4 ya. Lampiran 4 itu surat pernyataan itu juga harus diingat nanti ya. Di situ harus tertulis PKMP ini dengan judul ini ya diusulkan untuk tahun anggaran 2000 wajib 2021. Sekarang kan 2020 mengusulnya untuk anggaran tahun 2021. Tidak boleh ditulis 2020 strip 2021 dicoret. Atau tertulis 2020 atau bahkan ada yang karena dia sudah beberapa kali mengusul tidak berhasil, dia usulkan lagi, dia tulis tertulis 2019. Nah itu sudah salah satu kesalahan fatal yang menjadi kesalahan administrasi, gagal di tahap awal ya. Ini ngeri betul Bapak Ibu ya. Bahkan juga, nah ini ya, panduan tahun proposal, tanda tangan pengusul, ini wajib. Pengusul itu ya wajib ya, ketua itu ada minimal ya, itu tanda tangannya di halaman pengesahan ya, di halaman biodata dan di halaman surat pernyataan. Itu ketua itu tiga tanda tangan. Salah satu kurang itu juga salah satu tanda bahwa dia tidak diterima. Ya. Tanda tangan pengusul. Dan harus tanda tangan basah Bapak Ibu ya, tanda tangan basah. Kemudian biodata yang ditandatangani. Jumlah dan nomor halaman ya. Nah, setiap skim proposal ya itu dari halaman pendahuluan sampai halaman akhir daftar pustaka tidak boleh lebih dari 10 halaman. Nah, ini salah satu patokan dengan spasi 1,15. Nah, ini juga spasi wajib 1,15 ya untuk isi. Dan spasi untuk daftar pustaka itu 1. Kalau berbeda dari itu langsung juga kena coret ya. Jadi pakai Times New Roman ya dengan font 12 ya. Ya, dengan spasinya 1,15 untuk isi, spasi untuk daftar pustaka 1 ya. Kalau lebih dari 10 halaman ya 10 halaman itu lebihnya ke halaman 11 misalnya satu judul pustaka saja Bu, itu langsung dicoret itu Bapak Ibu ya. Langsung dicoret, tidak ada kata ampun ya. Pokoknya wajib habis ya. Itu daftar pustaka ya, itu di halaman 10 ya. Halaman pendahuluan juga halaman 1 dan halamannya juga wajib juga TMR ya. Jadi Times New Roman 12 dan letaknya di atas sebelah kanan ya. Ada mahasiswa yang tidak paham ini ya, yang tidak mau peduli, dia taruh di tengah di bawah.
dia taruh di bawah, dia di bawah kanan, dia taruh di tengah atas, itu juga gagal langsung. Jadi ini luar biasa ini ya, gagal langsung. Dan itu sering terjadi ya. Kemudian pernyataan ketua pelaksana ya, dan juga PKMT dan PKMM ya, itu, nah pernyataan pelaksana itu nanti di surat pernyataan wajib bermaterai. Ya, jadi setiap skim itu di surat pernyataan lampiran 4 kalau tidak salah itu wajib bermaterai. Materai 6.000, tanda tangannya itu di materai 6.000. Kalau tidak ada materainya, ya itu sudah gagal juga ya. Kemudian kalau dia PKMT, penerapan teknologi, dan PKMM wajib punya mitra. Ya. Mitra itu artinya ya seperti kita juga mengusul pengabdian apa itu namanya ya, wajib ada mitranya, satu mitra ya. Nah PKMM mitranya itu non profit, ya. PKMT itu apa mitranya yang profit. Nah ini juga jangan salah pengertian nanti kita terutama di pertanian ya. Misalnya PKMM ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mahasiswa pilih, kamu mau melaksanakan apa? PKMM, Pak. Kemudian siapa mitranya? Kelompok tani, Pak. Kelompok ternak, Pak. Nah, itu tidak boleh, Pak. PKMM ya, tidak boleh kelompok tani, kelompok ternak, tukang beca, tidak boleh. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu adalah mitra kelompok yang mempunyai penghasilan, mempunyai profit. Nah, adalah biasanya sekolah, ya, pesantren, bisa juga Karang Taruna, ya, bisa pramuka, ya, bisa pengajian, bisa ibu-ibu PKK, itu PKMM, ya. Kalau bentuknya dia ada punya pekerjaan, itu masuk ke PKMT, Bapak Ibu, ya. Ini berbeda dengan dosen kan, ya. Kalau dosen ya, kalau PKM pengabdian masyarakat kita ya petani peternak ya. Kita saya tahu ya, peternak tahunya begitu ya. Nah, di PKMM mahasiswa tidak boleh. Nah, itu nanti akan diinginkan. Makanya ini perlu diingat betul. Kemudian kesesuaian format proposal, ini format adalah nanti ya, ada alurnya ya. Dari daftar dari halaman pengesahan sampai daftar isi, apa bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 ya. Kemudian daftar pusaka lampiran. Itu format ya. Kemudian kesesuaian program itu sudah tadi ya saya sebutkan ya. Nah ini tahap seleksi kedua ya, baru itu tadi ya pekerjaan di dalam ya. Nah, tahap seleksi kedua baru sebenarnya tim penilai Belmawa ya, reviewer nasional. Nah ini tapi tetap juga reviewer nasional itu sering menangkap kesalahan administrasi ya. Dan itu Pak tidak kecil itu ya. Sepanjang yang saya 2-3 tahun ya sudah inilah. Ini mereview itu ya tahun ketiga. Itu kesalahan administrasi itu di atas 50% Bapak Ibu ya. Di atas 50% judul, di atas 50% usulan. Jadi tidak ada tanda tangan pengusul, tidak ada tanda tangan dosen pendamping, tidak ada materai ya, atau tanda tangan scan ya. Ya. Kemudian nomor halaman ya, surat pernyataan mitra dan sebagainya ya. Jadi persyaratan nama tidak boleh. Nah, ini penting juga ya. Di halaman judul ya, di halaman biodata, di halaman pengesahan tidak boleh satupun nama itu disingkat seluruh pengusul Bapak Ibu ya. Misalnya namanya Raden Ajeng Kartini. Kan biasa kita tulis RA Kartini, tidak boleh. Wajib tulis Raden Ajeng Kartini. Kebiasaan kita juga misalnya Muhammad siapa lah ya. Muhammad Jumar lah. Muhammad Jumar Jarkasi misalnya lah. Muhammad Jumar Jarkasi misalnya lah. Seperti itu ya. Maka menjadi dosen pendamping ataupun juga yang terutama ya dosen mahasiswa pengusul dia tulis MJ ya, Muhammad Jumar ditulis MJ Jarkasi. Itu ditulis di halaman judul, ditulis di halaman pengesahan ataupun salah satunya ditulis di biodata ya, ataupun dia tulis di dalam surat pernyataan itu sudah salah satu Pak ya. Jadi istilahnya bonus bagi reviewer. Langsung dicoret tuh, ceret. Nah, udah enggak ada lagi dibaca-baca. Sudah ya. Memudahkan reviewer itu, Pak. Iya itu. Memudahkan reviewer. Nah, mudah reviewer itu bonus katanya itu, bonus Pak katanya itu. Yang mestinya selesai setengah bulan ya 3-4 hari sudah selesai. Sudah selesai. Ya.
Kemudian kesesuaian format proposal dan penulisan ini ya masih di tahap kedua. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan bidang. Nah ini biasanya ya reviewer tahu betul ya. Oh ini PKMT, oh ini PKMT nih, dia usulkan PKMP. Misalnya PKMT Bapak. PKMT itu tidak ada lagi unsur penelitiannya. Misalnya dia ada uji coba, itu PKMT ya, penerapan namanya penerapan teknologi. Tidak boleh berbau penelitian. Kalau dia ada mencari data penelitian, oh ini penelitian berarti dia tidak masuk ke PKMT. Walaupun dia di sana sulit tulis TTTTT, ternyata bukan PKMT. Atau PKMT ya. Ternyata oh ini PKMM cocoknya. Kenapa? Oh ibu-ibu PKK sih itu. Nah, itu kan seperti itu ya. Artinya mitranya salah misalnya. Seperti itu ya. Kemudian baru terakhir mohon maaf. kreativitas. Mohon maaf ya. Pak Abrani. Ya. Mohon maaf Pak Abrani. Ya. Silakan Bu. Ya. 10 Waktunya, menit lagi Pak ya. Oh 10 menit. Oh 10 menit masih banyak. Okay. Ya. Ya, terima kasih Pak Ibu ya. Kemudian kreativitas itu tadi ya, tidak ada keterulangan topik. Kemudian harus mempunyai bobot tantangan intelektual yang tinggi. Kemudian mempunyai aspek kreativitas secara substansial ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau baiknya itu reviewer itu biasanya begitu Bapak Ibu. Kelihatannya judulnya wah sekali ya. Kita reviewer itu mempunyai kewajiban untuk men-search ya, men-search judul. Judul itu dilihat, oh ini judulnya ada dulu enggak beberapa kali. Oh kalau sudah beberapa kali diusulkan bahkan sama, itu langsung dicoret. Nah ini lagi ya. Jadi walaupun topiknya hebat, tapi dia sudah terulang, makanya topik itu tidak boleh juga ya sering yang dimiliki oleh orang lain. Apalagi kalau tidak ada nilai kebaruannya, tidak ada novelties-nya ya. Boleh sebenarnya ya sama, tetapi harus didekati dengan pendekatan lain, metodenya yang baru ya, atau aspek apa yang baru. Boleh saja. Tetapi kalau dia betul-betul keterulangan ya, mau dimanapun ya, kewirausahaan, penelitian ya, pengabdian ya, kemudian kalau sudah terulang ya, dia misalnya KC juga itu sering mulang ya, KC sering mulang karena misalnya seperti e-wallet misalnya lah artinya yang semacam yang itu sering sekali ya, itu sudah sering sekali dijadikan unsur kegagalan. Itu ya, tahap seleksi kedua. Nah, ini tahap seleksi kedua ini biasanya 2 orang Bapak Ibu ya, dan mereka wajib jujur ya, wajib fair ya, tidak bisa karena 2 orang dan tidak boleh selisihnya nilainya itu 100. Nilai itu kan ada 100 sampai 700 ya. Jadi kalau ada salah satu misalnya menilai 300, satunya 500, berarti ada something wrong, sesuatu yang salah ya. Apakah ada dendam atau apa seperti itu ya? Ya itu ya. Ya, jadi kita memang diharapkan mempunyai etika ya, etiknya. Tidak boleh misalnya orang IPB, apalagi saya lulusan IPB misalnya, menilai IPB selalu tinggi, tidak boleh. Ya harus betul-betul ya. Wah ini perguruan tinggi besar, nilainya pasti tinggi, tidak mesti ya. Yang perguruan yang tidak ternama mesti kecil, tidak mesti. Makanya harus jujur. Dan ini diperlihatkan dengan 2 penilai itu. Kalau dia berbeda, maka yang akan turun tangan adalah tim reviewer inti, ya. Tim reviewer inti yang turun tangan, ya, atau untuk menyelesaikannya. Dan yang salah itu ada kemungkinan untuk nanti tidak lagi di-hire untuk menjadi reviewer. Ya. Nilai proposal adalah jumlah nilai dari kedua penilai ya, pendapat di ranking ya, kemudian ini ya. Nah, ini yang saya ingatkan ya. Nanti Bapak Ibu kalau punya ada format penilaian itu Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan ada format penilaian ya. Nanti kalau nilainya itu kurang lebih sekitar 550 lah ya. Kita bisa melihat ya, 550 lah kita lihat ya. Itu angkanya itu kan 1 sampai angka 7 yang kita masukkan. Kalau angka 1 berarti angka mati ya. Angka 2 masih jelek, yang angka 3 masih jelek. Angka 4 tidak ada. Ya. Angka skor 5 yang ada ya. 5, 6, 7. Kalau 5, 6, 7 itu ada peluang untuk menjadi didanai, bahkan nanti untuk menuju ke PIMNAS ya. Ya, kalau menuju ke PIMNAS itu sekitar kurang lebih nilainya 650 ya. Kalau untuk tembus sekitar 550 dulu ya. Itu seperti itu. Ya, kita bisa menilai Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. Ini sebenarnya contoh saja ya.
di penelitian. Bapak Ibu bisa nanti ini sendiri ya. Jadi PKMP itu terbagi dua ya. Ada eksakta ya, ada sosial humaniora. Itu saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, mana yang termasuk sosial humaniora, mana yang termasuk eksakta ya. Semua kita bisa kedua-duanya, tergantung kan sebenarnya penelitian, tetapi penelitian ya itu wajib sesuai dengan mahasiswa, sesuai dengan sesuai dengan bidangnya ya. Yang penting itu sesuai dengan bidang. Tidak masalah dengan eksaktanya atau dengan sosial humanioranya ya. Terutama bagi agribisnis ini kan bisa kedua-duanya ini ya. Bisa kedua-duanya. Kalau dia semuanya secara eksak itu parameternya ya eksak ya. Nanti kalau umpamanya ada penyuluhan dan segala macam ya, ada berupa sebaran-sebaran ini ya, ininya parameternya yaitu termasuk sosial humaniora ya. Ini ya, ini persyaratan ya. Ya, persyaratan. Kemudian sistematika ini ya, inilah. Nah, sistematika PKM ini wajib ini diikuti ya, wajib diikuti ditulis di A4 walaupun ditulis di diketik ya, tapi A4 ya kertasnya. TNR 12 spasi 1,15. Marginnya ya, margin kanan, margin kiri maksud saya, margin kiri 4, di sini 3, di sini 3, di sini 3 ya. Kiri 4 margin. Ini kan harus disetting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu disetting. Spasi kan juga wajib disetting ya. TNR itu juga wajib disetting. Jadi mahasiswa itu tidak boleh menulis ya di Word itu sekenanya. Apa yang sudah di Word ya sudah. Padahal itu kan bukan TNR ya. Bukan pon 12, bukan spasi 1,15 ya. Bukan margin 433 gitu ya. Seperti itu ya. Makanya ini perlu diingatkan ya. Jadi betul-betul ya, peraturan pedoman itu merupakan salah satu syarat. Kemudian di sini kan ada halaman sampul, ada halaman pengesahan, daftar isi ya. Nah, ini halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi itu wajib juga ya wajib juga diberi nomor halaman. Letaknya di kanan bawah. Nah, ini berbeda dengan halaman inti ya. Letaknya hurufnya berupa huruf Romawi ya, di sudut kanan bawah ya, di sudut kanan bawah. Jadi diletakkan di bawah sini Bu ya, di sudut kanan bawah seperti biasanya kita lah ya. Nah, itu ya. Bentuknya Romawi ya. Pokoknya sebelum kependahuluan dia huruf Romawi ya. Nanti di bab pendahuluan, nama bab pendahuluannya ada nama. Nah, ini juga ya, nama bab ini juga penting ya Bu ya. Bapak Ibu, bab 1 pendahuluan untuk penelitian ya, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan ya. Kemudian ada daftar pustaka, ada lampiran. Lampiran wajib 4. Ada biodata, justifikasi anggaran, susunan organisasi, tim kegiatan, ada surat pernyataan ketua pelaksana ya. Nah, ini ya. Itu lampiran tidak boleh kurang dari 4. Lebih ya mudahan jangan lah ya. Kalau bisa jangan aja ya. Kalau boleh ya. Kalau umpamanya ada yang bisa di situ mencantumkan kuesioner boleh ya. Di halaman terakhir boleh saja ya. Tetapi lampiran wajib tidak boleh dikurangi. Kemudian ini juga nama pendahuluan tinjauan pustaka. Ini juga Bapak ingat ya. Satu-satunya bab 3 itu metode penelitian adalah PKM PE dan PKM PSH ya. Yang lainnya adalah metode pelaksanaan. Ada juga di PKM KC ya, tahap pelaksanaan ya. Kalau berbeda tulisannya namanya bab 3-nya di sini kan tinjauan pustaka misalnya ya. Ada mahasiswa menulis kajian pustaka. Itu dicoret juga Bapak Ibu ya. Jadi betul-betul exactly harus sama ya. Namanya harus sama ya. Kemudian nanti juga ada di mana meletakkan bab itu di samping kiri ya sebenarnya. Ya. Itu harus betul-betul diinikan. Nah, ini ya. Bab 1 pendahuluan, bab 3 pustaka, bab penelitian. Nah, ini juga penting. Kemudian di sini ya. Kemudian pendahuluan sampai pustaka, terakhir pustaka itu ya, sampai sebenarnya lampiran lah. Itu berupa nomor huruf Arab. Ya. Ini tadi huruf Romawi, ini huruf Arab. Berada di sudut kanan atas. Jangan di tengah, jangan di bawah. Itu merupakan juga kesalahan administrasi. Ya. Nah, kalau kesalahan ini disebut kesalahan format. Ya. Kesalahan formatnya. Nama ataupun juga nanti kelebihan halaman. Ya. Mestinya halaman itu sampai 10 halaman saja. Ya.
Tidak boleh lebih. Dan di pendahuluan wajib, di pendahuluan itu halaman 1 namanya, di awal pendahuluannya. Jangan sampai nanti ada 2, ada 3 atau bentuknya huruf Romawi. Ya. Nah ini. Kemudian judul tidak menggunakan akronim singkat dan yang tidak baku dan panjang judul maksimal 20 kata ya. Sekarang dulu ada 12, sekarang 12. Sekarang 20 kata ya. Nah, ini perhatian administrasi, ya, biodata dan surat pernyataan bermaterai, sistematika, jumlah halaman, tata tulis, layout. Itu pokoknya baca pedoman, Ini PKM kewirausahaan ya. Ini ikhtiar adalah menghasilkan produk iptek sebagai kemudian usaha mahasiswa. Usaha mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Bukan mahasiswa menjual barang orang lain. Menjual barang-barang yang dihasilkan pihak lain. Itu betul-betul merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri. Dan mahasiswalah sebagai pengusaha. Bukan mahasiswa hanya sebagai penjual saja. Jadi produknya itu. Dan komoditasnya itu harusnya adalah berbasis menunjukkan kepakaran tim. Jadi tidak semata-mata berorientasi pada profit ya. Jadi kewirausahaannya itu tidak terlalu penting dia untung atau ruginya, tapi walaupun untung bagus ya. Makanya dia perlu nanti di dalam itu harus ada harus ada istilahnya analisis ekonomi, wajib analisis ekonomi. Komoditas dapat berupa barang atau jasa ya. Komoditas hendaknya tidak menjadi kompetitor produk sejenis yang merupakan penghasilan masyarakat, tidak boleh. Pelaku kewirausahaan adalah mahasiswa, pelakunya ya. Tujuan ini sudah kayaknya merupakan cikal bakal kemunculan produk usaha sebagai karya mandiri bangsa. Nah inilah. Jadi dia bisa produk itu bisa barang, bisa modifikasi produk, bisa novel, bisa komik ya, bisa animasi. Atau layanan jasa ya. Event organizer ya, wedding organizer bisa Pak, Bapak Ibu. Konsultan, guru private itu termasuk ya. Penari dan sebagainya ya, bisa sebagai PKMK ya. Jadi bukan hanya barang ya, tapi juga jasa. Nah, ini format PKMM. Ini format. Oh, salah ini. Ini harusnya format PKMK Pak ya. Mohon maaf ya. Format PKMK. Format PKMK. Format PKMK ya. Format PKMK itu terdiri dari tadi kan di atasnya itu karena nanti diupload berbeda ya. Halaman judul dan pengesahan. Daftar isi ya. Bab 1 pendahuluan ini ya. Di format PKMK itu gambaran umum rencana usaha. Di bab 2-nya, bukan tinjauan pustaka. Itu nanti ada aja anak-anak ya, tinjauan pustaka dia buat atau apa ya. Exactly harus gambaran umum rencana usaha ya. Di situ nanti dia menceritakan apa produknya dan apa kemudian apa yang terjadi di masyarakat ya, tantangan di masyarakat ya, yang ingin dipenuhi, kemudian bagaimana dia menjalankan usaha. Kemudian ada metode pelaksanaan ya, bukan metode penelitian ya, metode pelaksanaan. Bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan wajib tetap ada daftar pustaka, walaupun pustakanya itu bisa ya pustaka ringan ya, tapi wajib ada daftar pustaka. Dan daftar pustaka ini ya wajib ada di dalam ininya, apa yang disebutkan. Kalau umpamanya dia ngawur saja, tiba-tiba ujuk-ujuk ada daftar pustaka. Tidak ada di pendahuluan, tidak ada di gambar rencana usaha ya, tidak ada di metode, tiba-tiba ada daftar pustaka namanya muncul, maka dia akan dicoret ya. Tapi wajib ada daftar pustaka. Berarti gitu ya. Kemudian lampiran. Lampirannya itu ada lampiran 4 ya, 4 lampiran. Lampiran 1 2 3 4. Nah, ini ya. Tidak boleh kurang ya, 4. Kemudian lebih lanjut ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini format proposal, menguraikan latar belakang. Ini tentang PKMK tadi ya. Harus ada riset pasar ya. Tetapi riset pasar tidak boleh dimasukkan di dalam biaya PMK-nya ya. Tidak boleh ya. Karena basisnya maksudnya ini adalah hasil riset pasar ya. Atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Misalnya salah satu contoh ya. Untuk dia tadinya meneliti tentang binahong misalnya ya. Ini salah satu, atau pada Pak Nursam misalnya. Penelitian daun kelor. Kelor. Ya, daun kelor.
Nanti dia daun kelor itu dia bentuk menjadi pakan jadi ya, dia jual. Itu bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi Permen ada kambing. hasil riset penelitian tentang kelor itu. Nah, jadi mahasiswanya buat untuk dipasarkan ya, berupa itu bagus ya seperti itu ya. Artinya yang dia jual itu harus berbasis kepada penelitian. Walaupun penelitian orang lain, itu tidak masalah, bukan penelitian, artinya seperti itu. Makanya tadi tidak wajib dia artinya tidak wajib dia di bidangnya itu sendiri ya. Nah, jadi yang menjual pakan bisa saja orang dari agronomi, bisa saja menjualnya itu adalah orang agribisnis seperti itu ya. Nah, ini gambaran umum rencana usaha, menguraikan kondisi apa. Nah, ini mungkin tidak terlalu banyak ya, metode pelaksanaan, daftar pustaka. Ini ya, yang wajib lampiran. Ada nanti luarannya laporan. Ini penting selalu disebutkan di pendahuluan, ada laporan kemajuan, laporan akhir. Kemudian ini kalau PKMK ini yang salah ini sebenarnya. Ini video pelaksanaan karena Covid ya. Tapi sebenarnya kalau PKMK itu ada artinya bentuk usahanya ya. Bentuk ini karena dia tahun 2020 tidak berbentuk ini ya, tidak berbentuk, dia berupa bentuk video pelaksanaan. Jadi penilaian proposal ya ini ya. Nah, ini sebenarnya pengabdian masyarakat ya, itu ya. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya yang penting. Nah, ini ya, yang penting adalah dananya, kemudian anggotanya minimal 4 orang, maksimal 6 orang ya. Seperti itu ya. Jadi inti kegiatan M adalah memotivasi mahasiswa untuk menumbuhkan empati terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk memberi kemanfaatan eksistensinya bagi masyarakat. Ya. Jadi bisa meningkatkan kewirausahaan masyarakat, non produktif ya, ibu PKK dan sebagainya, menerapkan ilmu pengetahuan yang sederhana ya dengan penyuluhan, ya, pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah inilah ini ya kondisi-kondisi masyarakat yang non profit ya. Jadi kondisi kampung, kondisi apa sebenarnya ya seperti itu ya. Ya. Ini formatnya ya. Nah, jadi betul-betul ya daftar isi pendahuluan gambar umum masyarakat ya. Metode pelaksanaan, biaya jadwal kegiatan, daftar pustaka, dan lampir. Lampirnya ada 6 PKM ya. Biodata, justifikasi anggaran, susunan organisasi, surat pernyataan ketua pelaksana, surat pernyataan kesediaan dari mitra ya, denah detail ya, denah detail dari mitra. Ya, seperti itu. Nah, kayak itu kompornya di meja kayak itu, meja sana diambil aja. Oke. Nah, ini ada suara masuk ya. Nah, ini ada laporan kemajuan. Nah, ini Bapak Ibu ya, mitra PKM ingat ya, non profit. PKMM itu non profit. Jadi hanya sekolah, murid sekolah, pesantren, panti asuhan, posyandu, ibu PKK ya, Karang Taruna, remaja masjid dan lain-lain. Itu pokoknya yang non profit. Ya, jadi bukan usaha, bukan kelompok tani, bukan kelompok ternak. Kalau kelompok ternak, kelompok tani itu masuk kepada PKMT. Ya. Nah, ini contoh bukan mitra. Ini agak segar-segar sedikit Pak Jumar lah. Ya. Ini segar-segar ya, jangan karena segar-segar lalu dijadikan PKMM. Misalnya jual jamu, itu nggak bisa. Walaupun orang jual jamunya cantik sekali, ya nggak bisa jadi mitra. Ya. Atau yang menjual gudeg, ya ini cantik juga. Ya. Yang cewek cantik bikin bata, ya, batako, ya. Atau jualan apa ini? Jualan pentol, ya. Atau apa ini? Ya, ini kalau ini ya jelas saja ini ya, pegawai negeri ngapain nih jadi PKMM ya. Nah ini misalnya tukang ojek ya, ojol ya, nggak bisa ya. Bahkan tukang beca saja tidak bisa dijadikan PKMM ya. Karena dia bukan mitra yang ya, penjual kecil juga tidak bisa ya. Ini masuk PKMT ya. Seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak Abrani. Nah, habis ya. Ini habis waktunya. Sudah ada beberapa pertanyaan, apakah ya. bisa kita diskusi? Silakan. Saya tidak masalah ya. Jadi saya anukan aja, tak lampirkan aja sampai Silakan Ibu untuk menyampaikan apa pertanyaannya dan nanti bisa saya jawab ya. Bisanya saya ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abrani atas penyampaian materinya. Mohon kepada host untuk bisa menampilkan daftar pertanyaan. Atau saya ini dulu lah. Nice. Nah, ini ada pertanyaan.
Yang pertama dari Pak Jumar, untuk judul kira-kira bagaimana mensiasatinya agar menjadi menarik, karena tadi kuncinya yaitu judul atau gagasan tadi ya Pak ya. Dan judulnya harus unik, menarik. Nah, bagaimana Pak siasatnya Pak? Judul ini kan sebenarnya Bapak Ibu ya, tergantung apa yang ingin yang mahasiswa itu inginkan gitulah. Judul ini kan sesuai. Pertama dia judul itu tergantung jenis PKM-nya. Apakah PKMP, PKMK, PKMM, PKMKC, PKMT, itu tergantung ya. Tergantung jenis itu dulu. Pertama kita tentukan dia itu arahnya kemana. Kemudian topiknya apa. Ya. Jadi kalau topiknya itu sudah jelas, kemudian skemanya itu sudah jelas ya, maka akan kelihatan nanti dia judulnya itu apa. Jadi kita berikan kebebasan dulu ya pokoknya kepada mahasiswa. Kalau dia sudah menyampaikan judul ya Pak Jumar ya, itu ya kita arahkan judulnya itu harusnya seperti ini. Judul itu tidak boleh umum. Ya. Dalam artian umum itu umpamanya apa? Terlalu umum ya. Misalnya contoh judul umum itu adalah misalnya bagaimana apa? Misalnya mengatasi sampah di desa anu. Kan judulnya apa itu ya? Umum sekali ya. Itu seperti kan judulnya terlalu umum ya. Makanya judul itu harus spesifik dan menarik ya. Dan itu merupakan ada teknik-tekniknya. Sebenarnya saya bisa tampilkan itu. Kalau Bapak Ibu mau judul yang sebagai contoh ya yang paling mudah itu sebenarnya yaitu dengan melihat judul orang lain Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa itu kita suruh melihat judul-judul yang diterima. Kalau perlu melihat judul yang masuk sebagai pemenang PIMNAS. Itu luar biasa judulnya. Kadang-kadang mohon maaf kita juri itu di tingkat PIMNAS itu sampai geleng kepala melihat judulnya. Ini luar biasa judulnya itu. Ya mungkin karena bukan bidangnya, kadang-kadang sebagai reviewer kan kita bidang sendiri. Kadang-kadang ada bidang dia elektronik, bidang kedokteran, judulnya itu luar biasa. Itu ya, kadang-kadang. Nah itu artinya ya judul itu dilihat dari contoh-contoh judul yang terdahulu ya. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu yang sudah spesifik yang rajin yang diterima proposal penelitian, proposal pengabdian, sebenarnya sih judulnya itu ya seperti itulah juga ya. Tetapi ini untuk kelas mahasiswa. Ya. Tetapi ingat juga Bapak Ibu ya, yang penting juga bahwa jangan sampai ya Bapak Ibu ya memberi judul itu adalah judul penelitian Bapak Ibu sendiri. Itu yang penting juga ya. Karena nanti ini menjadi masalah karena mahasiswa itu wajib dia publikasi, dia harus nama pertama. Ya, ini pernah kejadian di ULM kita ya. Ada salah satu ya yang ingin jadi yang peluang menjadi pemenang PKM ya, menjadi PKM. Pertanyaan ini kenapa ini? Kenapa kamu membuat draft artikel ilmiahnya ya, publikasi kok namanya bukan nama kamu yang pertama, tapi nama dosen pendampingnya. Nah, di situ terbongkar. Ternyata penelitian yang dilaksanakan itu oleh mahasiswa itu adalah penelitian atau bagian penelitian dari dosen. Dosennya tidak mau dia ditaruh nama kedua karena untuk kebutuhan kredit. Dan itu menjadi catatan dia tidak jadi ke PIMNAS. Nah ini Bapak Ibu lah artinya judul itu jangan sampai penelitian kita ya. Tapi kalau untuk judul saya yakin itu Bapak Ibu sendiri lah ya. Tetapi lihatlah judul-judul yang sudah lalu. Ya. Kemudian mekanisme penerimaan PKM 2M seperti apa? Pertanyaan kedua, ya ini ya, ini dari Bu Desi ya. Ya ini Bu Desi ya. Saya salut nih Bu Desi sering care sekali ya dengan bidang PKM ini dan suka posting dan juga dia penggiat juga di CDC ya. Jadi terima kasih Bu Desi. Untuk mekanisme penerimaan PKM di ULM itu sebenarnya mengikuti jadwal dari pusat ya, jadwal dari pusat ya. Jadi secara umum pusat itu, nah ini kan yang untuk tahun ini sangat tergeser sekali ya. Jadi kira-kira kalau menurut perkiraan kami ya,
PIMNAS itu bulan Oktober. PIMNAS itu bulan Oktober, ya. PIMNAS itu rencananya di bulan Oktober. Ya. Karena September tanggal 30 itu wajib sudah selesai semua kegiatan yang didanai 2020. Jadi Oktober itu PIMNAS. Nanti di minggu 1 atau minggu kedua, ya. Nah, waktunya artinya di bulan Oktober itulah nanti di minggu ketiga atau di minggu akhir itu dikeluarkan pedoman PKM baru oleh Belmawa, ya. Kemudian disebarkan. Nah, ya. Nah, dan proporsi tiap bidang itu tidak ada anunya, Bu Desi, tidak ada batasannya, ya. Itu alami saja. Tapi yang sekarang itu sering lebih banyak itu dua, PKMP dan PKMK. Itu yang terbanyak biasanya yang dipilih oleh mahasiswa. PKMP dan PKMK. Jadi proporsinya proporsi bidang itu tidak dari 9 bidang itu tidak ada patokan harus berapa, ya. Cuma yang jadi patokan itu, ya, Universitas Lambung Mangkurat misalnya punya jatah 500. Ya udah penuhi 500. Keluarga sudah ketisasi bidang gitu. Terus itu, ya, berapa itunya, ya. Nah, jalur pengumpulan, ya. Kalau jalur pengumpulan, ya, ada komen Bapak? Ya. Kalau jalur pengumpulan proposal, ya. Oh, mohon maaf nih. Halo? Ya, masih dengar, ya? Silakan dilanjutkan. Ya. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Ya. Kalau jalur pengumpulan proposal, yaitu tadi, ya. Jadi pertama, ya, yang membuat proposal itu harus mengontak Pak Padli, ya, sebagai operator. Jadi ada pertama itu. Jadi itu dulu, ya, itu pertama, ya. Biasanya dikasih waktu sebulan itu biasanya untuk pembuatan proposal dan upload. Upload itu biasanya itu di akhir tahun, upload akhirnya itu, ya. Setiap tahun itu biasanya di akhir tahun. Apalagi sekarang kayaknya pasti di akhir tahun, ya. Pemberitaan dosen pembimbingnya itu pasti secepatnya setelah ada permintaan dari Belmawa, ya pasti disampaikan, ya, ke tiap fakultas. Bagaimana dengan kolaborasi dengan perguruan tinggi lain? Untuk yang 2020 itu tidak boleh lagi, Bu. Ya, Bapak Ibu, ya, tidak boleh lagi. Dulu pernah ada, ya, tahun 2019, ya, sebelumnya itu anggotanya itu boleh dari perguruan tinggi lain. Sekarang tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang ada anjuran itu adalah artinya anggota, ketua dan anggotanya itu berbeda angkatan. Tapi boleh sesama fakultas itu boleh antar prodi, boleh, ya, antar prodi boleh, ya. Pokoknya di dalam perguruan tinggi sendirilah itulah, ya. Karena nanti akan menyulitkan. Kesulitannya itu nanti siapa yang menjadi pembimbing, ya, kadang-kadang kalau terlalu banyak di anggota itu, ya. Kemudian tadi, ya, siapa lagi tadi? Ini kok langsung Bu Titin, ya. Bu Titin, ya. Tadi, ya. Ibu tadi sudah, ya, saya jawab atau belum, ya? Ibu siapa tadi? Ibu Desi. Bukan Ibu Desi, saya lihat tadi Ibu Anu. Oh, di sekarang Bu Titin, ya. Bu Titin Juraida. Selain Bu Desi tadi Ibu Rini, kalau salah Ibu Rini, ya. Oh, itu saya lihat di bawah barangkali, ya. Oke, Bu Titin aja lah. Bu Titin, dalam aklamasi versi 4.0 ada isian luaran yaitu penelitian dan PKM mahasiswa itu berupa jurnal nasional tidak terredaksi, jurnal luarannya, Mbak, ya. Sebenarnya luarannya itu Bu Juraida, ya, wajib berupa apa? Jurnal, itu yang jadi masalah, ya. Wajib berupa publikasi, ya. Jadi seminar boleh, sebenarnya seminar boleh, ya. Tetapi nanti pada ujungnya itu harus berupa publikasi. Dan publikasinya tidak perlu yang sebenarnya, ya, itulah bagaimana kita mau membuat jurnal spesifik untuk universitas saja, ya, di tingkat universitas saja kayaknya membantu, ya, seperti itu, ya. Oke, mungkin kira-kira itu, ya. Dan itu, ya, betul, Bu, ya, Bu Juraida, ya. Itu sangat baik sekali untuk pembobotan pada
pada akreditasi. Saya dengar dari Pak WR3 ya, nanti yang pemenang PKM, apakah itu nanti setiap skim itu ya, PKM kemudian yang mendapatkan minimal perunggu ya di tingkat nasional, itu nanti bebas skripsi. Seluruh timnya itu ya, satu tim, misalnya 3 orang peneliti ya, tiga orangnya bebas skripsi. Nah itu maunya dirancang oleh WR3 dan WR1. Seperti itu. Nah ini juga merupakan sesuatu yang menarik ya bagi pemenang. Makanya kita harapkan mahasiswa makin mempunyai motivasi yang besar ya. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan lagi? Ada Pak, dari Ibu Rini ini tadi Pak. Ini bagaimana host bisa ditampilkan? Ibu Rini apa ya? Ya, nih ada usulan. Silakan Pak Abrani. Pak? Kalau tidak sempat nanti ya ini Bu Rini ya. Ibu Rini usulan bagaimana seleksi tingkat pertama di tingkat PT apabila ada konfirmasi bias. Itu sudah dilaksanakan tahun kemarin Bu. 2019 saya itu ya menyeleksi mengkoreksi 200 judul. Dan alhamdulillah karena kan saya tidak ada yang dapat dari pertanian. Tidak ada yang dapat dari yang saya dapat itu dari teknik dan dari FKIP ya. Itu alhamdulillah ya. Artinya setelah dikoreksi kesalahan administrasi dan mereka ininya sudah bagus ya alhamdulillah tembus ya. Itu banyak. Jadi di teknik itu 9 yang tembus ya. Kemudian di MIPA kalau tidak salah juga 9 yang tembus. Itu saya ingat saya yang atau salah satu yang mengkoreksi pada saat karena kan orang ini bagusnya tidak memeriksa supaya tidak pembimbing tidak memeriksa punya dia anak dia sendiri. Kemudian Pak Sam sama Rinto, bagaimana kalau dari awal sudah ada pembinaan mahasiswa untuk calon peserta PKM ini, hal ini sangat membantu. Iya Pak. Jadi Pak Sam, mahasiswa yang ikut PKM ini harusnya semudah-mudah semesternya ya, ya. Tetapi jangan juga jadi diwajibkan. Salah satu contoh, mohon maaf ya, ada diwajibkan itu di prodi psikologi. Setiap mahasiswa diwajibkan bikin. Itu tidak baik itu. Tidak baiknya artinya dia tidak bisa membuat grupnya. Kalau semua orang membuat proposal wajib tidak sesuai ya. Bagaimana dia tidak fokus juga. Jadi harus punya grup ya. Dan yang tua, yang lebih senior itu mengajak yang muda Pak Sam ya. Jadi misalnya angkatan 2017 bisa membawa 2018 19. Ini kan ada 2020 ya. Nanti yang 2018 mengajak yang 2019 2020 ya. Jadi seperti itu. Dan kita harapkan setiap dosen PA itu ya kalau bisa ya mengarahkan mahasiswa-mahasiswanya ya yang dari yang senior itu artinya membuat tim dengan juniornya gitu ya. Seperti itu kayaknya bagus Pak ya. Ya kita usul saja judulnya. Ya. Kemudian Pak Padli, sosialisasi kepada mahasiswa tidak kalah penting agar universitas berhasil tiga sudah punya jabatan untuk mahasiswa ya. Kalau di tingkat universitas sudah tiap tahun ada Pak, tapi kan tidak semua ya biasanya itu ya perwakilan dari fakultas-fakultas. Bahkan sudah ada juga untuk dosen-dosennya. Itu setiap tahun ya. Tetapi ya memang sebaiknya lebih gencar lagi di tingkat fakultas ya. Ya. Kemarin misalnya mahasiswa hima dari agribisnis ya, itu meminta saya 2 hari ya. Ya alhamdulillah ya, saya berikan waktu aja tidak masalah. Dan mereka lucu juga mau bayar ya. Saya bilang free. Ya, enggak ada urusan itu ya. Saya ini ya kalau jadi reviewer itu bukan artinya mengapa saya mengajukan diri sebenarnya ya. Mohon saya karena itu memang menjadi tugas kewajiban kami itu ya sebagai reviewer untuk
untuk turut membina dan memotivasi sebanyak-banyaknya sebanyak-banyak mahasiswa untuk mengusulkan proposal ya. Dan untuk bobotnya itu ya tergantung dari bimbingan dari Bapak Ibu yang menjadi dosen pendamping. Karena Bapak Ibu lah yang tahu ilmunya ya, bagaimana membuat pendahuluan yang baik, yang perfect, bagaimana membuat tinjauan pustaka ya. Ya salah satu contoh misalnya ya, tinjauan pustaka. Secara umum ya, kita kan menulis karena di deskripsi. Tinjauan pustaka itu biasanya berbasis pada definisi ya. Kalau umpamanya di peternakan, definisi broiler, ya definisi pakan, kan selalu itu ya. Itu tidak ada lagi bukan seperti itu yang diharapkan tinjauan pustaka ya di PKM. Tinjauan pustaka di PKM khususnya untuk Untuk PKM penelitian itu merupakan ramuan dari penelitian terdahulu. Ya, kemudian apa yang ingin dia tambahkan? Apa nilai kebaruannya? Seperti itu. Bukan definisi. Misalnya penelitian, misalnya kita komoditinya padi contoh ya. Lalu mahasiswa nanti di tinjauan pustaka padi itu adalah gitu. Itu tidak ada lagi dimaksudnya seperti itu ya. Langsung bagaimana penelitian padi yang terdahulu ya. Ya itu bisa diambil dari penelitian pembimbingnya ya, bisa seperti itu ya. Seperti itu. Ya, seperti Bu Raihani misalnya ya, sebagai peneliti padi, peneliti kedelai, itu penelitian Bu Raihani ya, bisa nanti memunculkan penelitian anak bimbing beliau ya, yang dia dampingi untuk meneliti topik itu. Tetapi ingat ya, tadi bukan juga itu penelitian Bu Raihani. Kalau penelitian Bu Raihani tadi jadinya seperti itu nanti ya. Ya. Dan ada juga sering Bapak Ibu ya, itu ya karena itu biasanya reviewer jeli sekali. Penelitian itu proposal kadang-kadang ya, artinya too perfect. Ya, artinya too good to be true ya. Ini hebat sekali ini ya. Kemudian dilihat universitasnya apa gitu. Itu ketahuan. Dilihat dari biodata dosennya ternyata ini penelitian dosen ternyata. Ini barangkali dosen yang nulis gitu ya. Atau metodologinya adalah sebenarnya apa yang dikuasai oleh dosen. Itu langsung kena penalti juga Bapak Ibu ya. Nah itulah ya. Jadi ada juga kejelian dari pihak reviewer itu untuk menunjukkan ini layaknya adalah penelitian mahasiswa, ini sebenarnya adalah penelitian dosen. Itu ketahuan. Nah, dari terlalu bagus gitu ya. Kemudian juga dari biasanya skop yang dia teliti terlalu luas dan membutuhkan dana yang terlalu besar. Kan mahasiswa tadi 5 juta sampai 12.500.000. Jadi kalau umpamanya itu nanti dia sebutkan dana ini sebenarnya dibutuhkan 40 juta. Wah ini kan jelas ini bukan penelitian mahasiswa gitu ya. Seperti itulah. Gitu. Jadi aspek kesederhanaan yang selayaknya bagi mahasiswa itu juga menjadi patokan yang biasanya diketahui oleh para reviewer juga ya seperti itu ya. Oke selanjutnya. Apalagi? Terima kasih Pak Abrani. Sepertinya pertanyaan sudah semua dijawab. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir dan juga evaluasi yang telah di-share di kolom chat. Mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisinya. Nah, ini pertanyaan tadi sudah dijawab semua oleh Pak Abrani. Terima kasih banyak